Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejabat ekspor, hari ini saya akan membahas tentang cara membuat dokumen ekspor, ya, di mana dulu sudah kita share cara membuat performa invoice, packing list. Nah, hari ini saya akan step by step membagi juga tentang cara membuat dokumen. Namun sebelum membuat dokumen, cara membuat dokumen shipping instruction akan saya kasih cara dulu, cara meminta jadwal kapal dan juga cara membaca informasi jadwal kapal dari forwarder, ya, supaya Anda nanti tahu apa yang dimaksud ini terkait dengan jadwal. Juga ada juga biasanya terkait dengan biaya-biayanya, sehingga kadang-kadang ada pelaku usaha yang baru mulai juga kebingungan. Pak, ini maksudnya apa ya Pak? Harganya betul apa tidak? Dan bagaimana cara membacanya? Nah, hari ini akan saya share tentang bagaimana sih cara kita membaca jadwal kapal dari forwarder atau shipping company, ya. Nah, coba saya akan share. Ini beberapa sudah kita siapkan. Jadi ketika Anda sudah memutuskan untuk untuk pengiriman barang, di mana barang sudah siap untuk dikirim, tentunya Anda sudah punya planning kapan barang itu akan dikirim ke luar negeri. Nah, pertama yang harus Anda pastikan adalah meminta jadwal kapal. Nah, ini seperti email saya, ya, kepada salah satu forwarder, minta informasi satu freight 1 kali 20, ya. Kemudian kita sebutkan di sini, ya. Pertama, ada sampaikan di sini sudah. Ya. Shipment efektifnya. Nah, ini shipment efektif. Ya, kita sebut sebagai shipment. Shipment efektif. Macet ini. Sorry ya, ini agak ada error. Shipment efektif. Ya. Ya. Jadi nanti Anda mintanya bisa, Pak, saya minta informasi terkait dengan shipment efektifnya 1 kali 20. Ini FCL, ya. FCL itu full container load, ya. 2 kali 20 tergantung kebutuhan Anda. Ya, jadi ini harus ada sebutkan. 1 kali 40, ya, untuk yang 40 feet, ya. Atau juga LCL, nah, Anda sampaikan, ya. Jadi pertama itu, ya. Jadi ada informasi. Jadi nanti forwarder tahu yang diminta adalah satu kontainer 20 feet, dua kontainer 20 feet, atau yang 40 feet, serta yang LCL, ya. Satu itu terkait dengan biaya. Yang kedua, port of loadingnya. Pelabuhan muatnya di mana? Di sini kita sebutkan Belawan. Ya. Kemudian port of discharge-nya, pelabuhan bongkar. Ya. Jangan hanya ditulis negara, tapi pelabuhannya. Ingat, pelabuhan itu banyak di setiap negara. Sebagai contoh di Indonesia, ya, ada pelabuhan Tanjung Perak, ada Tanjung Emas, ada Tanjung Priok, ada Belawan dan sebagainya, ya. Sehingga untuk kepastian tujuan harus berdasarkan pelabuhan bongkarnya di mana. Nah, ini contohnya adalah sebagai saya minta ke Saint Petersburg di Moskow. Nah, ini, ya. Kemudian komoditinya. Nah, ada sampaikan komoditinya, ya, di sini. Ini cara minta kalau kita minta kepada forwarder kita. Kemudian rencana shipmentnya kapan? Ya, April. Jadi ini kita sudah komplit memberikan informasi. Makanya kadang-kadang teman-teman pelaku usaha kan kalau tanya ke forwarder, forwarder tanya rencana shipmentnya kapan, komoditinya apa, gitu, ya.
pelabuhan muatnya di mana, pelabuhan tujuannya di mana ya, di sini ya. Jadi ada nanti kalau mau mengontak forwarder, ada langsung sampaikan aja permintaan shipment efektifnya 1 kali 20, 1 kali 40 ya. Yang kedua terkait dengan pelabuhan muatnya, kemudian pelabuhan tujuannya ya, bokarnya, kemudian komoditinya dan rencana shipmentnya ya, supaya tidak ditanya lagi kapan rencana shipment kan gitu kan, sering begitu ya. Nah, oke, nanti ada sampaikan di sini, ada bisa email, ada bisa WA. Kalau saya memang dua arah ya, email kita garap, WA juga kita garap, walaupun sekarang banyak sudah buka WA ya, tetapi secara karena ini sudah berupa dokumen yang resmi, jadi kami biasanya sudah menggunakan email supaya nanti terlacak ya, terlacak sejarahnya, story dari komunikasi bisnis kita ya. Nah, ini harus Anda sampaikan ya. Ini kalau Anda sudah mempunyai forwarder dan Anda punya rencana shipment. Oke. Nah, begitu Anda sudah dapatkan di sini, nah tentunya pihak forwarder, saya tadi coba mencari emailnya ini ya kelanjutannya, tapi nggak ketemu. Jadi ini jawaban forwarder, tapi bukan tentang di Saint Petersburg ya, tapi di ini di lainnya. Sebentar. Ya, ini coba saya. Nah, ini ya. Ini adalah jawaban ya, jawaban tapi tidak menjawab tadi ya, karena ini tujuannya beda lagi ya. Ini salah satu jawabnya. Jawaban dari forwarder kita ya, karena kita yang minta jadwal, bukan minta biayanya ya. Nanti kalau ada biaya bisa disebutkan biayanya. Makanya di sini kami ajari cara membacanya supaya Anda paham sekali. Karena ini sudah detail sekali. Kalau nggak paham, khawatirnya nanti ada keterlambatan di dalam memasukkan kontainer ke waktu closingnya ya. Sehingga ini makanya betul-betul Anda pahami ya. Oke, di sini ini adalah contoh dokumen kami yang pengiriman dari Belawan ke Taichung ya. Sorry, ke Kilung ya. Ke Kilung, itu tujuan terakhirnya Kilung sebetulnya ya. Ini ada transshipment ya. Sorry, ke mana ya? Ke Taichung, dan saya ngirimnya ini waktu itu ke Taiwan. Oh ya, sorry, saya ngirimnya itu minta kabar ke Taiwan, terus dikasih dua tujuan ya. Ada Taichung, ada Kilung ya. Cara membacanya. Oke, cara membacanya. Ketika kita sudah mendapatkan data dari forwarder begini. Berarti pelabuhan muat adalah Belawan. Nah, ini ya, ini nomor satu ini ya. Ini. Dari pelabuhan muatnya adalah Belawan. Pelabuhan bongkarnya adalah Taichung. Oke ya, paham di sini ya. Ini ya. Jadi ada jadwal kapal dari Belawan menuju Taichung. Nah, terus di sini disebutkan ada vessel Meratus Medan 5 V.1758. Nah, ini adalah feedernya dari Medan. Nah, ini ya, ini feedernya. Nah, feeder itu kapal yang awal ya. Nah, feedernya ini adalah 600. Jadi nanti dari Medan barang saya diangkut menuju ke TPT ya. Ini di sini ya, ada TPT di sini. Nah, ini TPT. TPT itu Tanjung Pelepas. Itu pakai feeder namanya Meratus. Ya, kapalnya namanya Meratus Medan dengan nomor kapal ya. Nomor kapalnya adalah V1758. Ini feedernya ya. Jadi nanti dari Medan naik kapal Meratus ya, Meratus Medan berangkat menuju TPT ya, Tanjung Pelepas ya. Oke. Nah, ini ada kata-kata, ada lagi namanya open. Open ini sering juga disebut open stack ya. Jadi di sini stack ya, open stack. Open stack itu, open ini adalah kontainer kontainer untuk barang ini, kontainer yang sudah tersedia itu baru bisa diambil tanggal 22 Juli. Ya. Kontainer kosong, empty kontainer itu siapnya baru bisa diambil tanggal 22 Juli. Sebelum itu nggak bisa. Sesudah itu bisa.
Tapi harus kita lihat lagi ya. Kenapa harus harus tanggal 22 atau tanggal 3? Ada menentukan pengambilannya. Nanti ada yang menentukan soalnya. Ada yang mengatur jadwalnya ya. Oke. Setelah itu ini open ya, open stack itu adalah kontainer kosong siap diambil di depo kontainer. Nanti ditunjukkan. Ini ada depo kontainer. Nanti ada kita mendapatkan yang namanya DU, delivery order dari shipping, diberitahukan posisinya kontainer kosong ada di mana ya. Kalau diperhatikan, berarti ini tanggal 22 Juli baru kontainer itu boleh bisa diambil di depo kontainer ya. Sebelum nggak bisa ya. Bahkan nanti kalau di DO itu ada jamnya juga ya, jamnya. Nah, tanggal 22. Kemudian closing, nah ini ya perhatikan closing. Ya. Ada yang menyebut closing cargo. Closing cargo ya. Closing cargo itu ya, itu adalah jadwal terakhir kontainer yang diisi barang Anda itu masuk ke kontainer yard ya, ke kontainer yard. Nah, jadi yang open tadi adalah apa namanya waktu pengambilan kontainer kosong. Jadi diangkut kontainer kosong naik truk menuju ke gudang Anda, sampai di gudang Anda terus ada staffing. Nah, pihak shipping kasih waktu terakhir kontainer yang berisi barang-barang Anda itu harus masuk tanggal 24 jam 6 pagi. Ya, 24 jam 6 pagi. Kontainer Anda datang truk tanggal 24 jam 7 tutup sudah terlambat. Ya, nggak bisa masuk. Yang kedua, terlambat kapalnya, Anda nggak bisa apa terkirim tanggal itu ya, pakai kapal 600 ya. Hati-hati ya, di sini ada jamnya. Jadi Anda punya kesempatan mengatur waktu staffing tanggal bisa tanggal 22, 23 ya. Ya. Atau ya 23 itu sampai malam. Nah, udah. Jadi ada cuma waktunya tanggal 22, 23 aja, hanya ada 2 hari kesempatan Anda untuk melakukan staffing. Karena begitu 23 itu kan konten Anda berjalan ya. Nah, tanggal 24 pagi ya jam 6 itu konten Anda sudah masuk ya. Jadi tidak boleh terlambat. Jadi Anda hanya punya kesempatan tanggal 2 dan 23 aja waktu staffing dan Anda harus cek lokasi staffing ada di mana. Ini Anda perhatikan betul-betul ya, jangan sampai karena waktu kita menggunakan konten ini cuma tanggal 22 dan 23. Staffingannya 22, 23 ya. Jadi kalau ini asumsi saya, kalau saya yang saya kerjakan karena saya jauh, biasanya saya tanggal 23 itu staffing pagi jam 12 saya perjalanan sampai malam kontennya sebelum tanggal 24 sudah masuk. Jadi kita monitor terus ya. Ini tolong diperhatikan ya, closing cargo itu jadwal terakhir kontainer yang sudah diisi masuk ke kontainer ya. Kemudian ETD. ETD itu estimate time departure. Perkiraan tanggal keberangkatan kapal. Di sini dibuatkan ETD karena ini perkiraan masih nggak bisa fix ya. Jadi kapal itu bisa berangkat jam 1 dini hari itu kan sudah masuk tanggal berikutnya ya. Kadang-kadang jam 12.04 atau jam 4 atau kadang-kadang molor. Makanya di sini disebut sebagai ETD. ETD itu adalah estimate. Nah, ini ya. Estimate time departure ya, keberangkatan. Jadi kiraan waktu keberangkatan ada cek. Berarti kapal saya nanti Meratus ini akan berangkat tanggal 26 Juli. Barang saya harus sudah masuk di kontainer yard maksimal tanggal 23 karena 24 jam 6. Kalau 24 jam 1 masih bisa, jam 2 masih bisa ya. Tapi ini saya berisiko ya. Jadi saya pasti tanggal 23 harus sudah masuk ya. Ini TD-nya tanggal 26 Juli. Nah, karena di sini transit, di sini ada estimate time arrival, TPT. TPT itu adalah TPT Tanjung Pelepas. Ini adalah
pelabuhan ini, pelabuhan transit yang ada di Malaysia, yang di ini sudah saya sampaikan ya di share saya yang sebelumnya ya terkait dengan transit ya kita nanti saya ulas lagi ya. Oke ya. Ini ETA ya sama estimate time arrival. Ya, kurang lebih kedatangan kapal di mana? Di Tanjung Pelepas. Ini adalah Tanjung Pelepas Terminal. Ini adalah tempat transit. Jadi kapal kita dari Belawan Meratus ini ya akan berangkat tanggal 26 sampai tanggal 28 insya Allah akan sampai di Malaysia untuk melakukan transit di mana kontainer nanti itu akan dipindah ya dibongkar bukan isinya dibongkar ya kontainer dipindah transit ya dipindah nah nanti di sini akan dipindah ke kapal di sini ya connecting vessel ya jadi kapal selanjutnya atau disebut dengan mother vessel ya jadi kapal yang akan melintas langsung ke luar negeri ya ini yang di video kemarin itu seandainya kita punya punya itu apa namanya transit tempat transit di Medan itu bagus ya kemarin sudah saya sampaikan saya ulas ya nah ini ya pakai kapal apa Markivia V1731 ini connecting vessel ya disebut dengan connecting vessel ya jadi paham ya di sini ada vessel ini adalah feedernya feeder. Jadi kan Anda kalau feeder apa sih? Nah, feeder itu adalah kapal pemula ya dari pelabuhan kita sampai ke Singapura atau ke Malaysia Tanjung Pelepas. Habis itu dipindah. Kemudian di sini ada connecting vessel. Vessel selanjutnya itu pakai Manevia V1731. Kapalnya udah ganti ya. Nah, kapan berangkat dari TPT? Tanggal 1 Agustus. Harus jadi nanti kapal ini barang kita akan terkirim lagi ETD-nya dari TPT tanggal 1 Agustus ya di Juli kemudian insya Allah akan sampai ke Taichung itu tanggal 11 Agustus. Nah jadwal ini biasanya kita sampaikan ke customer kita. Brother, ini shipping schedule-nya kita akan menggunakan apa namanya pengirim ke Taichung atau kalau pelabuhannya ke kirim ya ke Kilung ya. Sama cara bacanya sama tadi itu ya. Ini tanggal 22 ya. Nanti ada tujuannya. Yang ini di sini ada beda kapalnya ya. Itu jadi nanti Anda cara bacanya begitu sehingga Anda sudah perkiraan tahu kedatangan kapal ke Taichung kapan. Nah, ini cara membacanya ya. Nah, setelah ini nanti akan saya apa namanya sampaikan cara membuat Siemens Schedule versi kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan data kapal di sini, ya jadwal keberangkatan, kewajiban kita itu adalah membuat rencana Siemens Schedule kita, mulai staffing, kapal berangkat dan sebagainya, pembuatan dokumennya, tiga dan ini harus diketahui oleh tim supaya mereka jangan sampai karena ini telat sedikit aja, Anda dikasih tahu closing time-nya tanggal 24 jam 6 pagi, terus ternyata kontainer Anda terlambat, ya banyak meledos, truknya mogok, ada penutupan area misalkan, mereka nggak mau tahu, nggak bisa nunggu ya. Yang jelas ternyata kontainer Anda itu sampai di kontainer yard itu tanggal 24 Juli apa namanya jam 8 pagi ditolak nggak bisa masuk ya jadi nanti tertinggal ini jangan sampai dan itu akan mengakibatkan biaya ya toh kemudian kalau kita terlambat mengantisipasi ya kelamaan muncul denda dan lain sebagainya ya jangan sampai terjadi jadi Anda harus tahu dan itu harus dimonitor jadi kalau saya itu staffing itu saya minta nomornya supir truknya ini kita monitor Pak posisi gimana oh sudah masuk kontainer ya Alhamdulillah sudah tidak terlambat aman berarti ya coba bayangkan kalau kita kontak Pak posisinya di mana masih di jalan Pak ini kita mogok kita apa nggak setel kita ya Pak ekspor perdana ternyata mau sampai kontainer lihat nggak ini nggak
nggak sampai-sampai kan gitu ya. Jadi kalau sudah masuk, oke, oke kita juga senang ya. Ini adalah cara membaca. Next akan kita sampaikan lagi terkait dengan playlist pembuatan dokumen ekspor ini. Selanjutnya membuat shipment schedule. Habis itu kita membuat shipping instruction dan booking vessel dan bagaimana. Nah, ikuti terus channel kami, Hindra Consulting. Mungkin yang begini-begini Anda nggak akan dapatkan di pelatihan-pelatihan ekspor ya, yang lainnya. Karena secara teknikal jarang disampaikan untuk rilis shipment. Karena apa namanya, kalau sampai shipment gini kan berarti sudah rencana ekspor ya, sehingga bagi teman-teman kesulitan untuk mendapatkan informasi, nah melalui Industry Channel Anda bisa belajar, mungkin ada beberapa ilmu yang mungkin Anda masih kurang, jadi kami hanya bisa mengisi kekurangan-kekurangan Anda, siapa tahu ternyata yang kami sampaikan ini cocok untuk Anda semua. Oke? Okay? Insya Allah akan saya share lagi terkait dengan pembuatan shipment schedule setelah kita mendapatkan informasi terkait dengan kapal. Ya, tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.